Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video hari ini teman-teman kita bakalan membahas kira-kira sentimen market untuk beberapa waktu belakangan itu seperti apa. Kemudian apa yang kira-kira sedang ada di benak para analis kripto untuk beberapa waktu belakangan, dan tentunya juga kita bakalan bahas secara data on-chain apa yang sedang terjadi di belakang layar. Selain itu tentunya juga kita bakalan bahas secara price action apa yang sedang terjadi di Bitcoin dalam 24 jam terakhir, beserta apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. So di video hari ini banyak sekali yang perlu kita bahas, so kalau misalkan kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Kita sekarang langsung aja mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 1,21 triliun dolar atau turun sekitar 0,46%. Nah, di top 10 coin sendiri juga kita melihat cenderung dominan berwarna merah, yang hijau cuma ada dua, yaitu adalah BNB dan juga Tron, teman-teman. Sisanya merah, walaupun penurunannya rata-rata nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Yang lumayan signifikan hanya Solana dengan penurunan sebesar 5,57%. Sehingga menjadikan hari ini top performernya adalah Tron, teman-teman, dengan kenaikan 0,47% menuju 0,08 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama, teman-teman, Bitcoin traders brace for 30K loss. 5 things to know in Bitcoin this week. Jadi di artikel ini menurut saya ada beberapa data yang menarik banget untuk dibahas. Yang pertama ya, kita tahu secara price action di weekly chart kita masih melihat Bitcoin sepertinya kesulitan untuk mampu break di atas area 31 sampai 32 ribu dan closing di atas area tersebut. Tentunya kita sudah membahas hal ini beberapa minggu yang lalu, teman-teman, bahwa tidak mengherankan ketika kita melihat ada sideways movement ketika ada percobaan untuk break dari area resistance di weekly chart yang sebelumnya merupakan area support. Ini sudah terjadi beberapa kali juga di beberapa cycle sebelumnya. Jadi ini bukan hal yang baru yang terjadi. Kemudian, kalau dari segi sentimen para analis di luar, kalau kalian perhatikan, rata-rata ya, kalau saya lihat, beranggapan bahwa Bitcoin itu bakalan ngedump sekali lagi. Dumpnya sampai ke arah mana itu beda-beda. Ada yang menyatakan sampai ke 29,5K, ada yang menyampaikan sampai 29.000. Sorry, ini kalau yang di sini lebih dalam lagi. Dia beranggapan bahwa kita bisa drop sampai kurang lebih area 25-26.000. Ada yang mengatakan bahkan sampai 20.000. Ada yang menyatakan sampai bahkan kita akan membuat lower low yang baru. Jadi dominan sekarang orang beranggapan bahwa Bitcoin itu nggak bakalan siap untuk langsung rally dari sini. Artinya akan ada sekali lagi drop sebelum pada akhirnya kita kembali rally ke atas. Ya, jujur saja saya pribadi juga berada di kubu yang kurang lebih mirip, teman-teman. Dan ini udah pernah saya jelaskan juga beberapa kali sebelumnya bahwa memang insentif bagi para market maker untuk mencoba mendorong harga ke bawah minimal ke area 29.200 sampai 28.700 itu cukup besar gitu, karena menurut saya akan banyak titik likuidasi yang berada di sekitaran area tersebut. Kemudian untuk minggu ini sendiri dirangkum saja ada beberapa data yang kemungkinan bisa menggerakkan market, yaitu yang pertama adalah retail sales yang akan kita lihat malam hari ini, teman-teman. Spesifiknya di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian di hari Rabu nanti akan ada building permit data, existing home sales data di hari Kamis, dan juga di hari yang sama, hari Kamis itu ada jobless claim data. Tapi yang tidak kalah penting juga, teman-teman, akan ada laporan keuangan dari beberapa perusahaan yang cukup besar di Amerika Serikat. Di antaranya adalah Tesla dan juga Netflix. Kemudian juga kita akan melihat kurang lebih ada 10% dari S&P 500 yang akan melakukan earning report. Dan kita juga sudah kurang lebih 10 hari lagi menjelang keputusan suku bunga dari Amerika Serikat. So, dalam kurang waktu 10 hari ke depan, kita kemungkinan bisa expect akan ada volatility di market. Dan sampai hari ini pun kita masih melihat secara konsensus masih banyak orang, bukan banyak, tapi dominan, mayoritas beranggapan bahwa The Fed masih akan menaikkan suku bunga pada bulan ini sebanyak 0,25%.
dan angkanya sampai 96,1%. Jadi hanya ada kurang lebih 3,9% saja yang beranggapan bahwa the Fed bakalan stay di angka yang sama. Dan kalau misalnya ternyata teman-teman yang kita lihat justru adalah the Fed memutuskan untuk stay di rates yang sama alias tidak menaikkan suku bunga, maka harusnya itu akan bisa menjadi sebuah booster yang sangat baik untuk market, terutama di stock market Amerika Serikat. Tapi saya rasa tidak terkecuali juga Bitcoin. Walaupun untuk sementara chance-nya sangat kecil, hanya sekitaran 3,9% yang beranggapan bahwa kita akan melihat the Fed tidak lagi menaikkan suku bunga pada bulan ini. Nah, secara data on-chain juga kita bakalan mulai dari data para paus di sini, yang menunjukkan sebenarnya hal yang mirip dengan yang pernah kita lihat di tahun 2019 kemarin ketika kita mencapai bottom bear market pada saat itu. Kalau kalian perhatikan, ini adalah 1K to 10K UTXO value bands, di mana pada saat kita menemukan bottom bear market di tahun 2019, kita melihat ada pergerakan yang cukup sideways pada saat itu. Baru kemudian kita mendapatkan rally dan UTXO-nya juga start untuk mendapatkan rally. Nah, hal yang serupa juga kita lihat sekarang, teman-teman. Kita juga mendapatkan pergerakan yang cukup sideways di sini. Sebelum pada akhirnya kalau misalnya Bitcoin akan melanjutkan rally, saya rasa ini kita juga akan melihat ada peningkatan di sini. Kemudian, untuk data berikutnya juga ada yang namanya VDD multiple. Di sini juga datanya menunjukkan bahwa yang kita lihat di sini kemungkinan besar adalah sebuah awal dari bull market. Sama juga dengan yang data sebelumnya yang kita lihat. Bahwa dari segi data on-chain dan juga beberapa indikator memang kita melihat bahwa banyak sekali kesamaan antara yang terjadi dari cycle sebelumnya dengan yang terjadi di cycle kali ini. Artinya dari segi indikator dan data on-chain menunjukkan bahwa harusnya kali ini atau sekarang kita sedang berada di fase pertama bull market, yang disebut di sini sebagai bull market first stage atau stage pertama bull market gitu ya, fase awal lah intinya. Dan dari indikator atau data on-chain VDD ini juga menunjukkan ada kemiripan antara yang kita lihat pada saat awal bull market di tahun 2012, 2016, 2020 di sini, 2019 menjelang 2020, dan juga yang terjadi kali ini. Oke, dan semuanya itu dikategorikan sebagai bull market first stage. Dan kita mungkin baru bisa berpikiran untuk melakukan distribusi apabila kita sudah melihat ada indikator yang berwarna merah di VDD di sini. Itu menunjukkan bahwa kita udah masuk ke fase euforia dan kemungkinan sudah terlalu overbought. Tapi untuk sekarang kita masih jauh dari itu, dan kita justru mencerminkan hal yang serupa dengan yang pernah kita lihat beberapa kali sebelumnya ketika kita berada di fase awal sebuah bull market. Dan untuk sentimen secara overall, teman-teman, kita melihat Crypto Fear and Greed Index setelah berminggu-minggu bermain di antara area greed dengan area netral, walaupun netralnya cukup tinggi ya, berada di sekitaran range 55 sampai 65. Tapi kita sepertinya kalau misalnya ya, kita melihat Bitcoin drop lagi ke sekitaran area 29 atau 28 ribu, maka saya rasa Fear and Greed Index-nya akan berada lagi di sekitaran area 50, teman-teman. Yang perlu kalian ketahui di sini, bahwa kita sudah berbulan-bulan ya, berada di sekitaran range tersebut. Oke, dan untuk sementara memang itu yang terlihat, teman-teman. Walaupun kita mungkin sebagian merasa bahwa kita sudah akan break di atas 30.000, tapi tidak jarang juga orang-orang yang sekarang merasa bahwa Bitcoin sepertinya kesulitan untuk break di atas 30.000 dan justru akan kembali drop menuju mungkin ke beberapa area yang tadi saya sebutkan. Ada yang katakan 29.800, ada yang bilang 28.000, ada yang bilang 26.000, ada yang bilang 20.000, dan juga seterusnya. Jadi tidak semua orang sekarang berada dalam keadaan bullish. Jadi akan sangat make sense kalau kita melihat Crypto Fear and Greed Index itu berada kurang lebih di area yang netral. Alias ada sebagian yang bullish, ada juga sebagian yang bearish. Tidak dominan ke salah satu arah. Dan juga yang terakhir ini adalah indikator Bollinger Band Range, teman-teman. Dan yang menarik di sini adalah kita mendapatkan ada indikator Bollinger Band berada di area yang paling ketat gitu ya, atau paling kecil. Kalau misalnya kalian lihat di sini, ini ruangnya paling kecil, teman-teman, paling sempit semenjak awal tahun 2023. Beberapa kali sebelumnya, ketika kita melihat ada Bollinger Band berada di area yang sangat sempit seperti ini, itu biasanya berikutnya yang terjadi adalah semacam volatility yang luar biasa kencang. Oke, kalau misalnya kalian perhatikan, terakhir kali itu di Januari 2023.
pada saat itu kita juga melihat Bollinger Band sangat amat tipis, tetapi beberapa waktu kemudian kita mendapatkan ada rally yang luar biasa kencang. Oke. Yang sebelum-sebelumnya juga kalau kalian perhatikan, kita juga akan mendapatkan Bollinger Band yang juga menyempit, tetapi tidak sesempit yang kita lihat di sini dan juga di sini. Dan walaupun tidak sesempit yang di sini, kita juga melihat ada volatility, teman-teman. Jadi memang biasanya ketika Bollinger Band itu menipis, atau bukan menipis, tapi menyempit gitu ya ruangnya, itu biasanya beberapa waktu mendatang kita akan kemudian melihat volatility yang kencang. Ya walaupun ini tidak bisa menunjukkan apakah volatility-nya bakalan ke atas atau ke bawah, tapi sekali lagi bagi saya seorang trader juga, tidak hanya invest tapi saya juga seorang trader, saya lebih prefer bahwa market itu bergerak naik dan ke bawah itu kenceng daripada hanya sideways berhari-hari di tempat yang sama. Karena itu adalah fase yang paling membosankan, terutama untuk saya yang mungkin lebih cenderung ke arah swing gitu. Dan teman-teman yang merupakan swing trader juga harusnya berada di kubu yang sama dengan saya. Kecuali kalian scalper. Kalau kalian scalper mungkin kalian tidak peduli bahwa di daily chart kita hanya sideways karena kalian mainnya mungkin di 5-minute chart, di 15-minute chart, dan itu menurut saya masih bisa kalian cari setup. Tapi kalau misalnya untuk swing, itu dalam beberapa waktu belakangan agak sulit untuk dilakukan karena kita sideways banget. Dan itulah kenapa saya juga sampaikan bahwa teman-teman yang sebenarnya merupakan seorang traders dan dominan mungkin swing, lebih baik coba cari setup di aset kelas lain, karena kalau kalian hanya terpaku di Bitcoin, kalian kemungkinan akan frustrasi karena tidak mendapatkan setup sama sekali dalam beberapa hari belakangan. Oke, so itulah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai aja langsung dari 1 hour chart. Kenapa langsung dari 1 hour chart? Ya karena tidak ada perubahan yang terlalu berarti dari yang sudah saya sampaikan di video kemarin teman-teman. Bahwa memang saya sampaikan di video kemarin bahwa saya expect Bitcoin masih akan minimal sekali lagi mencoba untuk menyentuh ke sekitaran 29.900. Kalau ini jebol kita akan langsung menyentuh ke area lower channel lagi di sini. Keduanya sudah kita sentuh. So far masih sesuai dengan scenario yang sudah kita expect. Dan apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya terjadi? Nah, kalau misalnya kita zoom in ke 15-minute chart, maka ada sebuah pattern menarik yang mungkin teman-teman juga sudah bisa lihat di sini, yaitu adalah potentially ada inverse head and shoulder tercipta di sini, teman-teman. Dan bagi saya ini adalah neckline-nya. Nah, jika kita sampai mampu untuk melakukan breakout di sini dan kemudian retest, maka saya rasa ini bisa dijadikan teman-teman sebagai peluang untuk mencari scalping long. Tetapi tentunya ini datang dengan resiko, kalian harus ngerti dulu cara manage resikonya sebelum kalian memutuskan untuk masuk ke trade seperti ini, karena ini hanya untuk short term teman-teman. Kecuali memang ketika kita mengalami kenaikan tersebut itu sangat impulsif, kemudian kita mendapatkan ada bullish continuation pattern, ini mungkin teman-teman bisa hold lebih panjang. Tetapi kalau kenaikan yang kita lihat nanti itu cenderung juga korektif ke atas, maka saya rasa ini hanya semacam koreksi yang lebih besar gitu teman-teman. Dan kita masih kemungkinan akan bermain di dalam range ini. Oke, walaupun saya rasa sudah cukup banyak ya likuidasi yang terjemput di sini, karena kalau kalian perhatikan kita sempat jebol sampai 29.600. Orang-orang yang taruh stop loss di bawah area ini, di bawah area ini, di bawah area ini harusnya semuanya sudah kejemput. Tapi pertanyaannya apakah market maker sudah bersedia gitu ya untuk menaikkan harga dari sini? Ya kita mungkin perlu clue lebih lanjut dari market. Untuk sementara kita tidak boleh terlalu overconfidence dulu dan menyampaikan bahwa kita sudah menyelesaikan koreksi kali ini. Walaupun memang di time frame yang kecil kita mendapatkan ada indikasi reversal pattern di sini yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan. Oke. Tetapi teman-teman, saya perlu ingatkan bahwa kalau kalian mau trade sebuah pattern itu perlu yang namanya konfirmasi. Tunggu konfirmasinya berupa breakout dari neckline. Neckline-nya mungkin kalian bisa sama dengan punya saya, bisa aja juga neckline kalian bentuknya horizontal line. Artinya di sini juga bisa gitu. Ini tergantung masing-masing. Tidak ada yang salah menurut saya. Keduanya benar, kalau saya lebih prefer mungkin trend line yang tadi. Tetapi kalau kita tidak melakukan breakout teman-teman, maka tidak ada alasan bagi kalian untuk masuk. Karena kalau kita justru kembali drop dari sini dan dapat menjebol area low terakhir, maka saya rasa kita akan kemudian nyampe ke sekitaran area 29.200 sampai 28.700 sebagai area yang justru saya tunggu ya teman-teman untuk melakukan atau building posisi swing long.
Oke, jadi sekali lagi kita sedang berada di area lower channel, so memang kita mendapatkan sedikit support, maka ada rebound dari sini. Dan kita mendapatkan ada indikasi reversal pattern. Jadi ini kesimpulan ya teman-teman, kita mendapatkan reversal pattern. Kita akan mengalami pelanjutan kenaikan apabila kita mampu break dari trendline yang ada. Tapi kalau tidak, saya tidak akan melakukan apapun dan akan lebih menunggu lagi clue berikutnya dari market kira-kira maunya seperti apa. Atau kita bisa aja kembali membuat pattern berikutnya, katakanlah ada double bottom di sini, triple bottom. Kalau ini juga yang kita lihat, ya kita bisa mendapatkan untuk setup berikutnya. Tapi untuk setup yang sekarang saya rasa yang bisa dimanfaatkan hanya inverse head and shoulder ini saja. Kalau untuk short saya sangat amat tidak sarankan. Kenapa? Karena kita sedang berada di area support, teman-teman. Walaupun ada kemungkinan dijebol, tapi tidak ada kepastian akan hal tersebut terjadi. Dan tidak ada setup yang bisa kalian manfaatkan untuk short dari sini. Maka kalau kalian mau short, mungkin bukan saatnya sekarang. Kalau kalian mau long, ini bisa dimanfaatkan, tapi perlu konfirmasi. Oke, ya saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.